Saya nggak melihat ada yang beneran menghargai apa namanya site-nya, menganalisis tapaknya dengan terus sehingga membuat gini. Saya ingat tuh diajarin Pak Yoyo, kamu bangun harus menganalisa tapak dengan benar dan membuat bangunan itu memang benar-benar hanya cocok dibangun di tapak itu. Sehingga kalau bangunan itu dipindah, nggak akan bisa di tempat lain karena memang kamu beneran udah menganalisa, oh tapaknya begitu, keunggulannya di situ, konturnya miring begitu. Ya kita dikenal sebagai ya desainnya sangat ngikutin site gitu. Kayak kita bikin yang di Pakem, di mana di Jogja, di Pakem kan kita bikin emang itu tebingnya nggak kita apa-apain gitu. Jadi cuman saya betul-betul belajar, oh di level sini saya ngeliat apa ya, oh naik dikit bisa lihat matahari, turun dikit saya lihat ini sama sungainya, oh berarti bangunannya nemplek aja, lalu orientasinya ngelihatnya berubah, nah gitu. Itu yang akhirnya desainnya bangunannya ikutin site-nya, lalu oh potensi view-nya dipakai kayak gitu. Itu yang mungkin yang harus teman-teman iniin yang lebih di potensi lagi. Overall dulu, saya sebenarnya agak bilangnya apa ya, ya agak kecewa sebenarnya sama kreativitasnya nih gitu. Kalau saya lihat kan site-nya sama ya. Ya pokoknya di pinggir sungai dengan kontur gitu kan. Analisa tapak pokoknya ditulis aja, matahari digambarin, angin apa gitu kan, vegetasi. Tapi apakah itu dianalisa? Nggak terlalu kayaknya gitu. Yang penting penuhin aja itu gambar kertas presentasi. Teman-teman ini juga harusnya lebih dari itu. Jadi aku lihat bentuknya rata-rata art galerinya kayak begini, box-box gitu semua. Saya nggak melihat kayak ada yang menghargai tapaknya, konturnya. Babat ya semua cut and fill, men, gitu kan. Di sini kesannya, walaupun ya ada yang naik turun, tapi potong, set gitu. Apakah ngelihat bentuk konturnya begitu, apa nggak menyesuaikan, karena anyway ini art galeri juga gitu. Nggak ngikutin apakah bentuk konturnya, apakah berusaha untuk nggak ngerusak kontur gitu, atau bangunannya kecil-kecil atau bulat di antara kontur yang nekuk itu misalnya, itu kurang bisa melihat. Sebenarnya kan kalau yang desain apa namanya art museum itu sebenarnya susah gampang. Nah, tapi kalau art galeri kan bisa macam-macam, bisa macam patung apa ya, atau kayak instalasi di tengah-tengah. Nah itu kan berarti kita harus memberikan banyak opsi ruangan dan space yang itu. Nah itu yang menurut saya, yang nggak tahu di Studio 3 apakah sudah memikirkan dibahas tentang fungsi ruangannya itu, atau lebih ke komposisi bentukan masanya sih gitu. Karena kadang-kadang komposisi bentukan massa luar juga bisa membantu menciptakan ruang yang dalam kan. Saya ingat filmnya si siapa, Sketch of Frank Gehry itu kan, walaupun dia bentuknya nggak karuan gitu, ternyata waktu dia bikin folded fasad gitu, nggak cuma wah bentuknya bagus dari luar, tapi ini bagus banget buat buat kalau nggak salah showing topengnya si Afrikan itu dengan folded begini, orang akan lihat bertahap gitu. Oh ternyata selain bentuknya begitu, nggak cuma karena keren dari luar, tapi itu pada kenyataannya di dalam bisa jadi buat masang topeng bagus. Nah, kalau ini gitu, dia mau ini niatnya bagus sih, mungkin kayak pohon bambunya dipertahanin gitu. Tapi milihnya mana gitu, milih berarti kan ngalir gitu kan, mengalir ya, ayo sirkulasinya dialirin gitu harusnya. Ide milihnya ini oke, idenya gitu, tapi eksekusinya yang bahwa ada bambu yang gambarnya nggak perlu begitu, bambu lurus banget gitu, tapi maksudnya bahwa mau menginkorporasi existing plan-nya di situ oke gitu. Ya kayak museum museum Mercedes yang di Stuttgart itu kan gitu, orang masuk naik lift dulu, paling atas, kita nggak tahu di lantai-lantai berapa itu, naik ke atas, baru dari atas tuh sejarah Mercedes dari yang lama, kita ngerem nggak sadar turun sampai bawah. Nah kayak gitu itu kan sebenarnya itu bisa contoh milih yang asik gitu, kita mengalir. Ya ini juga harus latihan bikin perspektif. Ini agak kurang jelas kan di sketsa ini. Di itu maksudnya apa emang begitu, atau gambar perspektifnya kurang. Tapi kebantu di market sih. Yang menarik sebenarnya di sini ya gitu, ada beberapa art gallery yang bentuknya sangat dekon kan, yang menggabungkan berbagai komposisi. Itu memang agak susah menilainya.
Tapi kadang-kadang dekonstruksi pun juga ada proporsi yang enak kan begitu. Nah ini mungkin ini masih harus belajar lagi. Ini tantangannya di sini bangunan, walaupun dia sangat sangat ini jelas art gitu. Bang orang lihat wah ini bangunannya uh, jempalitan nih gitu misalnya. Tapi kalau lebih bisa menggabungkannya gitu itu komposisinya cakep sih bakalan. Ini lebih respect kontur denahnya gitu. Morfosis tuh somehow pecicilan tapi ya dia bisa ngepasin proporsinya ya. Dikonstruksi tapi masih enak saya gitu ya. Tapi nah kalau mau sih gabungin segitiga, bulat, kotak barengan dengan enak tuh mungkin belajar morfosis gitu. Kadang-kadang satu museum harus punya kayak ikonnya apa gitu kan ya. Ini sebenarnya tangga gedenya jadi kayak wah ini museum itu tuh yang tangganya gede yang grand staircase gitu. Tapi itu head up kemana ke bawah lalu ada apa di bawahnya gitu. Dan yang mau pintu masuk langsung dikasih toilet 3 biji. Nah itu sebaiknya itu bisa diolah lagi gitu. Bisa toiletnya diputar ke sana atau masuknya dari galeri sini mungkin. Nah itu kan, wah kan tangganya kan mantap tuh segede gitu. Sebenarnya dari segi pembagian ruangannya memang menarik, sirkulasinya juga oke. Ini sebenarnya atapnya kan mau agak miring dikit, nah ya kan. Cuman kayak ngoneksiin 3 atap miring itu tuh yang perlu dimainin lagi proporsinya gitu. Ya ini tinggal dikit lagi sebenarnya komposisi apa namanya 3 atapnya itu. Terlepas dari ya sekali lagi konturnya disikat juga, tapi dikasih respect-nya dengan tangga ini. Ini yang paling baik buat saya. Ini drop off di atas, lalu turun ke bawah, parkir di bawah. Terus tapi nanti apakah yang datang harus pakai sopir semua atau ada valet atau apa? Mungkin sudah mulai dipikirin seperti itu. Tapi yang menurutku ini cukup menarik sih yang Wilongo ini karena dia memperhatikan kontur dengan cukup baik. Dia bikin bangunan di sela-selanya tinggi lalu ada yang lewat ngikutin konturnya ke bawah begitu ya. Jadi bangunannya naik turun gitu. Walaupun ini sebenarnya aku nggak tahu dia beneran memperhatikan nggak sih tuh. Kalau nggak salah sih konturnya kan kayaknya curam nih, mobil main gelonjong ke bawah aja gitu ke sungai bahaya nggak gitu. Ya paling oke, marketnya paling bagus, proporsinya bagus, presentasinya paling oke. Cuman ya tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan ininya bahwa maunya kemana gitu flow-nya. Ada bangunan gasometer bikinannya Kopi Meblau. Itu bangunan lama di Vienna gitu kalau salah, gasometer building bulat-bulat lama. Tapi itu kan ya bukan tapak natural ya, maksudnya analisis dia suruh bikin bangunan baru di situ gitu. Nah dia beneran ngikutin, oh ini bentuk bangunannya melengkung, ya udah aku bikin extensionnya ngikutin beneran shape-nya itu sama tata kotanya, garis-garis jalannya segala macam sama bangunan sistemnya sehingga additional building itu memang fit di situ, bentuknya emang agak aneh gitu melingkung. Tapi kalau itu bangunan dipisah di tempat lain nggak akan cocok. Nah kayak gitu-gitu tuh. Itu berarti dia si Kopi Meblau ini menganalisa kondisi sekitarnya dengan baik. Dia tahu oh ini ada potensi bangunan lama melengkung begini, lalu jalannya begini. Ya udah, gue bikin bangunan tipis, gepeng, melengkung, tapi ngikutin dipasin di saat itu enak. Nah kayak gitu-gitu tuh, itu yang mungkin harus dikasih contoh sehingga analisa tapak nggak cuma sekedar menu-menuin gambar presentasi.